Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dengan NIM 231252352 dari kelas CD. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang eh, tugas dari teknologi informatika, yaitu teknologi informasi dalam dunia kesehatan. Yang pertama, teknologi di bidang kesehatan ini memang sangat pesat sekali. Teknologi menjadi alat membantu mempermudah tugas pekerjaan manusia. Era digital membawa dampak positif negatif pada kehidupan manusia, sehingga tantangan baru dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Transformasi digital di sektor kesehatan merupakan pendekatan yang disruptif dan perlu dikelola untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian, eh, bentuk-bentuk apa saja sih di informasi dalam dunia kesehatan? Yaitu yang pertama ini ada telemedis. Telemedis ini adalah konsultasi lewat online. Biasanya orang periksa lewat online atau juga video call atau yang lain sebagainya. Terus kemudian ada aplikasi kesehatan seluler. Aplikasi ini biasanya digunakan kepada biasanya ada karyawan rumah sakit atau klinik ini mempunyai membuat story WA sehingga memudahkan eh, beberapa pasien ingin mengetahui atau jadwal dokternya atau petugasnya atau yang jam berapa layanan eh, pelayanan kesehatan dimulainya. Terus kemudian ada sistem rekam medis elektronik. Ya, sistem rekam medis ini maksudnya semua data-data penyakit, semua pasien itu ada di rekam medis atau rekam medis elektronik. Kemudian selanjutnya ini ada teknik pencitraan medis seperti CT scan. Nah, untuk alat yang seperti USG, MRI, ini memudahkan bagi pasien untuk melakukan pemeriksaan yang lebih akurat. Sepertinya kayak USG, CT scan, ini akan menjadi lebih akurat dan efektif dan juga lebih akurat gitu. Terus kemudian ada penggunaan big data. Ini data medis ini digunakan untuk analisis eh, epidemiologi tentang penyakit-penyakit sehingga dapat diambil keputusan dengan lebih baik. Kemudian ada layanan kesehatan elektronik, layanan kesehatan online. Biasanya ini seperti kayak Gojek online tapi mengantarkan obat atau mengantarkan ini apa surat tes tes laboratorium itu bisa diantarkan lewat ke rumah. Kemudian ini ada instrumen teknologi informasi kesehatan. Yang pertama ini ada sistem informasi manajemen rumah sakit. Semuanya data-data kayak keuangan, administrasi, rawat jalan, rawat inap itu semuanya di disimpan di SIM-RS, sistem informasi manajemen rumah sakit. Kemudian ada sumber daya perangkat keras, kayak hardware ini kayak menyimpan berupa sistem kayak flash disk, komputer pintar, flash disk gitu, seperti itu. Terus kemudian yang nomor tiga ini ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah software, ini adalah perintah di mana uh, ada seseorang yang akan memerintahkan dan komputer yang melaksanakannya, gitu. Terus kemudian nomor 4 ini adalah sumber daya jaringan komputer network reset. Ini adalah servernya. Servernya ini harus gitu. Kemudian ini ada tujuan. Tujuan ini adalah meningkatkan ketersediaan, efisiensi, dan mutu pelayanan kesehatan. Teknologi kesehatan ini mencakup berbagai aplikasi kayak tadi telemedis, kemudian antar uh, pelayanan telemedis kayak ini pemeriksaan USG kayak seperti itu semuanya akan membuat membuat dunia dalam kesehatan ini lebih mudah kalau kita ini uh, semuanya serba teknologi. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat dari teknologi informasi kesehatan itu apa sih? Itu dapat ini membantu aplikasi ini dapat membantu aplikasi layanan ini lebih mudah. Apalagi uh, ada sebuah penduduk yang jauh dari um,
kayak pusat kesehatan gitu. Terus ada pengurangan waktu bagi orang-orang yang sibuk, ini dapat meminimalisir waktunya. Terus meningkatkan kualitas layanan dan diagnosis teknologi kesehatan. Dengan adanya teknologi ini, pemeriksaan akan lebih akurat dan lebih efisien. Kemudian mempercepat layanan medis juga. Kemudian tentunya di bidang teknologi informasi di bidang kesehatan tentunya juga banyak tantangannya. Apalagi tantangannya ini adalah yang pertama ini akses yang tidak adil. Ini maksudnya ini biasanya orang yang di desa-desa ini karena em, jauh dari perkotaan, apalagi di pelosok-pelosok, ini jaringan internetnya kurang stabil, jaringan wifi, meskipun sudah memakai data yang sudah berbayar. Ini kadang koneksi internetnya kurang bagus. Itu juga menjadi kendala. Kurangnya keterampilan dan literasi teknologi. Di dunia kesehatan sekarang ini memang serba semuanya digital. Apa kayak tensi, cek gula darah. Tetapi ada halnya yang bisa melakukan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa untuk melakukannya. Tetapi bagi untuk orang awam yang tidak tahu sama sekali, itu tidak bisa. Meskipun sudah diedukasi pas beli di apotek sudah gini gini gini, biasanya nyampe di rumah lupa. Kecuali em, ada saudara yang punya ya, bisa mengetahui tentang peralatan yang digunakan itu kayak periksa cek darah, kayak tensi digital kayak seperti itu. Kemudian, resiko keamanan informasi. Ini maksudnya apabila orang memeriksa eh, lewat online, biasanya Mbak saya periksa, biasanya kayak di Blinkit, Mbak saya periksa lewat online. Baik, dengan atas nama siapa, sudah pernah periksa, tanggalnya berapa, sudah punya istri apa belum, eh, bukan, sudah periksa atau belum, kemudian sudah punya riwayat penyakit. Nah, tentunya ini menjadi reaksi tidak nyaman bagi si pasien karena datanya ini eh, dipublish apa tahu pihak meskipun tidak semuanya tahu tetapi mungkin resikonya nanti akan apa tertugas medis tertukar dengan medis yang lainnya gitu. Terus kemudian kurangnya hubungan pribadi antara pasien dan tenaga medis. Memang kalau kita periksa lewat online itu karena kita kadang kadang pasien ini tidak puas karena lebih lebih puas dibandingkan tidak puas karena lebih lebih baik ini kayak periksa tatap muka atau langsung ke pusat kesehatannya atau langsung ke klinik atau ke rumah sakitnya. Terus kemudian ini ada yang paling anu ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Ya, meskipun di era digital seperti ini, eh, semuanya serba digital, periksa digital, membeli digital, periksa digital, lah ini akan mengakibatkan orang ini eh, interaksi sesama manusia ini kurang bagus, jadi tidak baik. Ya, nah, ya begitu teman-teman memang dalam dunia kesehatan, teknologi informasi dalam dunia kesehatan ini memang sangat bagus. Tetapi juga ada sisi dampaknya seperti yang saya tadi jelaskan tadi. Kemudian, yang dapat saya simpulkan kali ini adalah teknologi informasi memiliki peranan penting dalam dunia kesehatan melalui berbagai bentuk dan instrumen seperti medis, elektronik, telemedicine, kemudian NLP, penerapan memberikan manfaat besar dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang efisien terkait biaya. Eh, tak jarang memang kalau konsultasi lewat online atau periksa lewat layanan ini memang kendalanya juga ada di biaya juga. Terus eh, serta keterampilan tenaga medis tetap perlu diatasi agar pemanfaat teknologi informasi dapat optimal. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ini daftar pustaka yang saya ambil dari berbagai jurnal.
untuk menjelaskan tentang apa bentuk dan instrumen teknologi informasi eh, kesehatan. Demikian demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata atau informasi yang saya berikan kurang jelas atau kurang paham dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.